Nah itu kita dong suka. Sorry. Kenapa? Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Sekarang adalah pertemuan terakhir kita. Tidak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Nah, mungkin untuk sekarang sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan terakhir ini menjadi kesan yang lebih indah, kesan yang lebih baik, dan kesan yang lebih bermanfaat. Maka dari itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada kalian semua, gitu ya. Karena tidak mudah bagi seseorang untuk bisa duduk di sini, gitu ya, untuk berubah gitu, untuk diri sendiri. Karena ini adalah hal yang mungkin sulit gitu ya untuk orang lain, karena orang lain tidak bisa jujur terhadap diri sendiri, tidak bisa jujur untuk mengakui kesalahan dan lain-lain gitu. Nah, maka dari itu saya tuh melihat keberanian dari kalian semua yang ada di sini dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang gitu. Nah, sebelum ke sesi selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya, saya ingin mendengarkan nih cerita dari kalian semua. Tapi ini ceritanya bukan tentang cerita kegagalan ya, tapi cerita tentang proses kalian nih dari minggu pertama, dari pertemuan pertama, atau dari kalian ingin berubah dari ini, perubahan dari hal-hal kecil gitu. Jadi diceritakannya prosesnya gitu. Nah, dan juga yang paling penting yang diceritakan ini adalah kemajuan kalian gitu. Dari kalian yang tadinya malas dan sekarang kalian bisa untuk tumbuh lebih baik lagi. Nah, untuk pertama saya ingin menanyakan dulu nih kepada Sama, boleh dimulai dari kamu? Iya, boleh Pak. Nah, apa pertemuan sebelumnya kan kamu berkomitmen nih untuk mengurangi nongkrong. Nah, sampai malah berusaha sekolah tepat full seminggu. Bagaimana itu? Saya belum bisa bilang sempurna sih Pak. Ya. Tapi saya merasa sekarang jauh lebih baik. Boleh diceritakan? Dulu kan saya setiap malam tuh selalu nongkrong, Ya. setiap malam. Terus kalau ada teman-teman ngajak nongkrong lama, sekarang saya mulai membatasi, jadi nggak lama nongkrongnya. Dan saya kalau ada teman yang ngajak nongkrongnya lama, saya akan bilang kalau saya akan pulang dulu. Ih, keren banget nak. Susah sih awalnya, soalnya temanku bilang aku berubah. Tapi bagaimana itu perasaan Sama ketika mendengar hal itu? Awalnya nggak enak sih teman-teman bilang kayak gitu. Tapi pas saya pikir-pikir kalau saya ikutan terus mereka, yang rugi juga saya. Tapi apa yang paling kamu banggakan dalam diri kamu sekarang? Selama seminggu ini saya full sekolah. Keren. Yang gitu nih. Gak apa-apa, kan itu harus diapresiasi. Nah, sekarang bagaimana dengan proses Umi? Saya masih sering tidur larut malam sih Pak, tapi nggak sering banget. Tapi nggak seperti kayak dulu kok. Tapi apa yang berubah dari Umi? Saya sekarang masang alarm buat berhenti main HP sih Pak. Hah? Alarm buat berhenti main HP? Iya, Emang ada? Saya baru tahu. ada kok dan berhasil juga. Tapi bagaimana dengan keterlambatan Umi masuk ke sekolah?
kemajuan yang baik. Iya. Ya seberapa kecil pun perubahan itu cukup harus diapresiasi, harus disyukuri, gitu. Harus bangga dengan diri kita sendiri. Nah, untuk sekarang nih, Vicky, bagaimana perkembangan kamu? Nih, kalau saya sih Pak masih sering enggak. Tapi nggak separah dulu kok. Nah, apa perbedaannya apa tuh? Kalau dulu mah saya ngerjainnya pasti pas malamnya sebelum tugasnya dikumpulin. Tapi kalau sekarang saya mengerjakannya lebih awal. Nah, kira-kira apa itu? Kenapa bisa terjadi? Karena dari sesi kemarin saya baru menyadari kalau ternyata itu tuh dari masalah saya sendiri, jadi sering menunda-nunda tugas itu. Tapi ketika Vicky menyadari hal itu, bagaimana perasaannya? Saya merasa malu sih Pak, soalnya ternyata masalahnya bukan di orang lain, tapi dari diri saya sendiri yang tidak mau mulai buat mencoba lebih rajin buat mengerjakan tugas, jadi nggak menunda-nunda PR lagi. Iya. Nah, sekarang Hana nih. Saya mulai tenang sekarang Pak. Tapi tenang bagaimana itu? Sekarang saya mulai menulis apa yang saya pikirin Pak. Wah, udah dicoba. Iya, dulu kalau saya ada masalah, saya itu suka selalu dipikirin terus. Nah sekarang saya suka tulis dan setelah ditulis semuanya menjadi ringan. Tapi bagaimana pengaruhnya terhadap belajar Hana itu? Jadi lebih fokus Pak belajar. Saya senang deh. Makasih. Nah, sekarang Rifai. Ya, Pak. Kalau saya sih merasa belum sempurna, Pak. Gak apa-apa, gak harus sempurna. Tapi saya berhasil masuk pada matematika Pak selama 1 minggu. Wah, Iya dong. Tapi apa yang membuat Rifai itu konsisten dalam melakukan hal itu? Saya mulai berpikir Pak, kalau saya itu sebenarnya membuat masalah tambah banyak pikiran. Bagaimana perasaanmu sekarang setelah melakukan itu? Lebih lega sih Pak, nggak harus sembunyi-sembunyi lagi ketika bolos pelajaran. Berarti lebih pede juga ke sekolah ya? Jadi nggak takut lagi kalau ketemu guru itu yang saya nggak mungkin pacaran. Nah, sekarang Farid nih. Farid gimana Farid? Saya suka bermain game Pak. parah Lid. Tetapi Pak, saya juga mengerjakan tugas terlebih dahulu sebelum bermain game. Tapi itu perubahan besar bagi Farid. Iya Pak, yang termasuk ya Pak tugas saya yang begitu berat bisa lebih cepat selesai Pak kalau dilaksanakan terlebih dahulu. Saya lihat. Baik ya, sekarang saya ingin meminta untuk kepada kalian untuk saling memberikan pendapat kepada temannya, ya. Tapi bukan kritik atau menjatuhkan atau menghina ya. Dan terus pendapat itu dari pertama kalian bertemu sampai sekarang. Nah, silakan siapa yang mau duluan? Saya Pak, saya lihat Salma tuh sekarang lebih fokus sekolah. Dulu tuh kalau cerita suka cerita nongkrong mulu. Tapi kalau sekarang tuh cerita pelajaran gitu, cerita di sekolah. Ada kemajuan ya. Iya, ini hebat. Makasih. Kalau saya Pak, saya mah kagum sama Hana. Dia mah dulu awal-awal udah berani ngobrol, sekarang udah berani cerita sih pendapat gitu. Makasih Teh Vicky. Iya. Saya Pak, Gimana? saya merasa bukan itu sekarang tanggung jawab Pak. Dan dulu itu kalau ada pelajaran itu gak penting yang omongannya itu, tapi sekarang dia sudah improve Pak. Mantap. Iya. Karena saya mulai sadar bahwa itu pilihan saya sendiri. Berarti banyak ya pilihan-pilihan gitu ya. Nah, untuk sekarang ya, sebelum diakhiri, saya ingin bertanya gitu ya kepada kalian dan juga ingin mendengar apa sih perasaan kalian ketika kalian mengikuti kegiatan ini dari sesi 1 sampai sesi 5? Bagaimana perasaannya? Dan coba sebutkan. Saya lebih merasa didengar Pak. Saya merasa bisa dilihat. Kalau saya lebih sadar Pak sama kebiasaan saya
Saya merasa lebih bertanggung jawab. Saya belajar kalau perubahan itu mungkin terjadi. Baik, sekarang saya ingin masing-masing menyebutkan satu komitmen yang kalian tetap akan dilakukan. Nah, sebelum kelompok ini berakhir, coba sebutkan. Saya akan tetap membatasi waktu nongkrong. Saya akan menjaga jam tidur saya, Pak. Kalau saya sih bakal mengerjakan tugas lebih cepat. Saya akan terus menulis ketika pikiran saya mulai penuh, Pak. Saya akan berusaha supaya kita bolos belajar lagi. Saya akan menyelesaikan tugas lebih dahulu sebelum dia. Baik. Nah, anak-anak, saya ingin kalian mengingat satu hal ya. Perubahan bukan berarti tidak pernah gagal ya. Tentunya ketika kalian ingin mempunyai niat untuk berubah, pasti banyak ada cobaan, hal apapun itu. Terus ketika anak-anak sedang dalam proses itu, ketika kan pasti jatuh ya. Nah, kalian harus ingat apa yang telah kalian lakukan, apa yang harus kalian sadari. Maka dari itu, ketika kalian nanti setelah kelompok ini dibubarkan, mungkin kalian harus mengingat bahwa kalian tidak sendiri. Jadi harus sering mengingat gitu ya, dan juga menghindari hal-hal yang bikin kalian masuk lagi ke ruangan-ruangan itu. Nah, itu mungkin ya untuk kayak penasehat lah gitu ya, peringatan apa gitu. Nah, hari ini saya tidak melihat 6 siswa ini yang bermasalah, tapi saya melihat 6 siswa ini yang sedang belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya. Nah, sebelum benar-benar ditutup pertemuan terakhir ini, saya ingin mendengar nih satu jawaban terakhir ya dari saya. Mungkin apa hal yang paling berharga yang kalian dapat dari kelompok ini? Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas kejujurannya, keberaniannya, dan juga kerjasama antara teman-teman kalian semua. Nah, selama 5 pertemuan ini ya, semoga ada manfaatnya dan juga ada hasilnya. Bapak bangga dengan kalian semua karena kalian semua telah berani melakukan hal ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, semoga apa yang telah dipelajari dalam kegiatan ini ada manfaatnya dan juga bisa digunakan di aktivitas-aktivitas kalian sehari-hari ya. Baik, sebelum kita ke salam dan tutup, saya pribadi meminta maaf apabila banyak kesalahan atau ada kekurangan ya. Sebelum ditutup, kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlambat ke sekolah ya. Ingat, jangan suka nunda tugas ya. Kurangin nongkrongnya ya. Jangan sering overthinking ya. Jangan terlalu banyak alasan ketika tidak ingin masuk kelas. Jangan terlalu berlebihan bermain game, nanti lupa hal yang lain-lain. Apapun yang terjadi, jangan merasa sendiri.